tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan itu adalah Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Adanya informasi yang kami terima belum lama ini bahwa ada yang merasa tidak mendukung kami, tapi mengapa dilibatkan dalam proses pencalonan kami sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Semoga jawaban KPU yang baru kita semua terima ini juga bisa membantu menjadi jelas apa yang sebenarnya terjadi. Untuk yang di Info Pemilu, jadi kan kalau yang sekarang ini masyarakat kan mengeceknya apakah mereka terdaftar sebagai pendukung atau tidak di situs Info Pemilu. Perlu diketahui bersama bahwa Info Pemilu itu melayani tanggapan masyarakat dengan timeline-nya itu dari 13 Mei sampai 26 Juli. Itu tuh di masa setelah masa verifikasi administrasi kalau di tahapan. Jadi status yang ada di Info Pemilu tersebut masih status pada saat verifikasi administrasi. Artinya belum dilakukan verifikasi faktual. Dari kemarin yang sempat beredar di viral di media sosial ini kan data dari anaknya Bapak Anies Baswedan. Kami kemudian sudah menelusuri dan mengecek di Silon, di aplikasi kami. Data tersebut, keluarga tersebut dinyatakan TMS. Jadi begitu. Jadi kalau yang di verifikasi faktual itu belum tentu sama dengan yang di Info Pemilu gitu. Jadi mungkin saja kalau misalnya di Info Pemilu itu kenapa statusnya MS? Karena kan itu hasil dari Vermin. Vermin itu kita melakukan pengecekan terhadap kesesuaian antara surat pernyataan dukungan dengan identitas pendukung. Kalau misalnya sesuai, maka kami nyatakan MS atau memenuhi syarat. Gitu. Mungkin itu yang kemudian muncul di Info Pemilu. Terkait dengan data MS tersebut, kami lakukan verifikasi faktual. Setelah verifikasi faktual, nanti akan ketahuan apakah benar dukungan atau tidak. Jadi apakah MS atau TMS itu baru setelah verifikasi faktual. Kami sebagai calon gubernur dalam mengumpulkan data itu tentunya dibantu oleh relawan. Jadi kami tidak terlibat langsung dalam pengumpulan data pendukung. Data pendukung inilah yang kemudian diperiksa oleh KPU. Itu sebabnya buat yang memang bukan pendukung kami akan tersaring dengan sendirinya. ini Pak, lapor izin nih dari RP 8 RW 8. Ibu siapa namanya? Ibu Sri. Ibu Sri, ini relawan juga nih Pak. Mau bantu Pak Dharma, semoga jadi gubernur DKI nih. Amin. Ini Pak nih, tanpa pamrih nih Pak, nggak saya suruh juga datang sendiri nih Pak. Ini luar biasa nih. Para relawan ini adalah mereka yang mau menyelamatkan jiwa keluarga mereka masing-masing. Kami memegang amanat para pendukung kami untuk menjaga keluarga mereka sesuai visi kami, yaitu selamatkan jiwa keluarga kita. Ini RT 19 Pak, calon gubernur nih, yang ngirim relawan juga nih. Ini tanpa digaji nih Pak Jenderal. Nih, tanpa digaji, relawan. Kami niatnya melayani, jadi bisa sampai tahap ini juga kami sudah sangat bersyukur. Sungguh kuasa Tuhan bagi kami bisa sampai tahap ini.
Terima kasih. Selama ini kita selalu disuguhin gubernur-gubernur calon dari partai. Anda tahu sendiri partai itu apa ya? Apalagi setelah pemilu ini selama partai. Karena ternyata yang berdaulat di negeri ini adalah partai, bukan rakyat. Misalkan DPR yang berkuasakan partai, bukan rakyat. Nah, selama ini kita selalu disuguhin calon-calon gubernur dari partai. Tentu saja itu petugas partai. Nah, kali ini kami mengajukan calon gubernur yang independen. Kami dari Gerakan Sehat untuk Rakyat Indonesia mengajukan calon yang independen. Tidak partai. Bukan partai, bukan petugas partai. Kalau petugas partai harus mikir proyek apa ya nanti supaya menguntungkan partai saya, pasti begitu. Maka banyaklah kepala-kepala daerah yang kena KPK. Betul. Nah, kali ini saya ingin mencoba masyarakat sadar apa tidak itu. Dan ketika mau maju, ya Allah syaratnya berat banget. Harus memenuhi syarat 618.000 KTP atau fotokopi KTP lah. Berikut surat dukungan. Untuk mendaftar. Iya. Iya betul. Dan itu pun dibatasin tanggalnya. Tadinya masih tanggal 19 Agustus ajuin 18 Mei. 12 Mei. Wah, tinggal seminggu. Tapi Tuhan menolong kami dan alhamdulillah pada waktu pendaftaran membawa 850.000. Nah, calon yang kami tawarkan adalah berbeda dengan calon-calon gubernur yang biasanya petugas partai. Kalau gubernur petugas partai biasanya ngomongnya tentang macet, tentang banjir, tentang proyek dan sebagainya. Tapi kali ini calon yang independen kali ini justru tidak ngomong tentang itu, tapi ngomong tentang nyawa Anda. Dia ingin melindungi nyawa Anda yang notabene terancam oleh kejahatan kemanusiaan dari luar. Jadi contohnya pandemic treaty yang mudah-mudahan akan gagal, tapi kemudian kemungkinan juga cuma ditunda, mungkin 1 Desember nanti akan diketok. Nah, itu policy dari global, itu isu kesehatan adalah sangat efektif untuk melumpuhkan suatu kedaulatan negara. Nah, makanya si Pak Dharma Pongrekun ini pengen menunjukkan bahwa dia bisa melawan itu gitu. Untuk melindungi masyarakat khususnya DKI dari bencana kesehatan yang mungkin akan terjadi. Ini selama ini tidak pernah dipikirkan. Rakyat ya dibiarkan pas ada pandemi ya sudah, yang mau sakit ya sakitlah situ, obatilah di rumah sakit, yang mau meninggal ya dikubur gitu. Pemerintah begitu aja, kalau perlu dibayarin perawatannya dibayarin, tapi kenapa tidak berusaha jangan sampai rakyat saya kena gitu. Nah ini Pongrekun ini mudah-mudahan dia bisa memberikan warna bahwa keselamatan nyawa itu sangat lebih penting daripada yang lain. Tentu saja dia juga akan memikirkan tentang banjir, dia akan memikirkan tentang macet ini, tetapi fokusnya adalah satu, rakyat selamat dari bencana kesehatan yang sekarang menjadi isu yang sangat penting di dunia internasional, dan rakyat tidak boleh bodoh. Itu fokusnya Dharma Pongrekun untuk menjadi gubernur.